Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, baik itu nikmat iman, Islam, sehat dan umur panjang, dengan harapan semoga di tengah wabah corona yang melanda negeri ini, Allah jadikan sisa umur kita menjadi sisa umur yang barokah dan manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Salat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada kesempatan kali ini kami bersama PC Fatayat NU Bangkalan akan mengupas tema yaitu menjalani Ramadan di musim pandemi seperti saat ini. Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu senantiasa sabar dan tabah dalam menghadapi kehidupan ini dalam kondisi dan situasi apapun. Apa itu arti sabar? Sabar dalam kamus Al-Wasit dikatakan sebagai al-habsu, yaitu menahan diri, atau al-man'u, mencegah atau melarang. Sedangkan sabar secara syar'i yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sabar menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah, dan sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga yaitu sabar ketika ditimpa ujian yang tidak enak di hati, seperti musibah pandemi pada saat ini. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seorang bersabar dalam melakukan ketaatan dan perintah Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya ketaatan kepada Allah ini perlu perjuangan yang sangat berat. Perlu perjuangan badan seperti rasa malas dan rasa capek. Puasa-puasa suruh ibadah, puasa-puasa suruh tadarus dan lain sebagainya. Atau sesuatu yang berkaitan dengan harta kita. Di musim pandemi ini, banyak sekali saudara sesama muslim kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yaitu sedekah atau zakat yang akan kita keluarkan nanti, yaitu zakat fitri atau zakat mal. Ketika ibadah puasa yang penuh dengan ujian ini kita jalani dengan ikhlas dan penuh keimanan, maka kita akan termasuk kategori umat yang akan dihapuskan dosanya. Sebagaimana dalam Bulughul Maram dikatakan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qama atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami. Barang siapa yang menjalani ibadah puasa Ramadan dengan ikhlas dan keimanan, maka dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam ayat ini Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kata sobiru, yang kedua yaitu sobiru, yang ketiga robitu, yang keempat tawakal kepada Allah. Sobiru yaitu menahan diri dari maksiat.
Sobiru berarti menahan diri dalam melakukan ketaatan. Robitu adalah banyak melakukan kebaikan dan mengikutkannya lagi dengan kebaikan. Sedangkan takwa yaitu mencakup semuanya. Yang kedua yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Ingatlah bahwa jiwa seseorang yang biasa memerintahkan dan mengajak kepada kejelekan, maka hendaklah seorang menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Seperti pada Ramadan kali ini, yaitu dilarang berdusta, menipu dalam muamalah karena banyak saudara kita yang tidak mampu dan di PHK dalam pekerjaannya, memakan harta orang lain dengan cara yang batin dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menghadapi takdir yang pahit, tetap harus bersabar. Ingatlah bahwa takdir Allah itu ada dua macam. Yang pertama yaitu takdir yang menyenangkan. Yang kedua yaitu takdir yang tidak menyenangkan. Nah, kondisi pandemi di bulan Ramadan kali ini mungkin masuk dalam kategori takdir yang tidak menyenangkan. Ada kaidah yang mengatakan dalam usul fikih, al-muta'addi afdalu minal qasir. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada perbuatan yang hanya terbatas untuk kepentingan sendiri. Saya contohkan. Kalau dulu sebelum adanya wabah corona ini, Ramadan selalu ramai dengan sholat-sholat berjamaah, tarawih bersama di masjid-masjid, tadarus bersama di masjid-masjid. Kalau dulu Ramadan yang lalu majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir banyak dihuni, banyak dijalankan oleh kaum muslimin dan saudara-saudara kita. Sekarang Ramadan kali ini mungkin tidak lagi seperti itu. Nah, apakah kondisi seperti ini kita harus bersedih dan lantas membenci keadaan ini? Ingatlah bahwasanya takdir yang tidak baik yang dirasa musibah itu ada kalanya suatu nikmat yang kita rasakan tatkala kita menerimanya dengan sikap dan sifat lapang dada, terus menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau pemerintah menganjurkan kepada kita selaku orang Indonesia, rakyat Indonesia, di tengah wabah pandemi yang menegeri-negeri ini, bahkan mungkin melanda wilayah kita. Ketika wilayah kita masuk dalam kategori zona merah, maka berhati-hatilah dan waspadalah. Kita lebih dianjurkan oleh pemerintah dan para ulama untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah saja, karena melihat kemaslahatan. Hal ini sangat berkaitan dengan pandangan dari Imam Al-Ghazali sebagaimana yang tertuang dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berbunyi, inna afdalat ta'ati ala qadril masalihi an-nasyiati anha. Sesungguhnya ketaatan yang lebih utama adalah menurut kadar ukuran kemaslahatan yang ditimbulkannya. Nah, ketika kemaslahatan mencegah wabah corona itu lebih baik daripada mengambil manfaat yaitu pahala sholat tarawih, maka menjaga kemaslahatan bersama ini harus lebih diutamakan. Banyak hal, banyak ibadah yang bisa kita lakukan di rumah seandainya memang wilayah kita wilayah dalam kategori bahaya atau zona merah. Hal ini pula berkaitan dengan kaidah usul fikih yang mengatakan inna afdalal ibadatil amalu ala mardatillah fi kulli waqtin bima huwa muqtada dhalikal waqti wa wadhifati. Sesungguhnya peribadatan yang paling utama ialah melakukan perbuatan yang diridai Allah dan sesuai dengan tuntunan dan kepentingan umum di mana perbuatan tersebut sedang diberlakukan di dalamnya. Nah, ini sudah jelas dalam
kaidah usul fikih yang kita ketahui bahwasanya ketika kemaslahatan itu lebih diutamakan daripada mengambil sedikit manfaat, mungkin kemaslahatan itu lebih diutamakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dulu mungkin sebelum dengan adanya virus yang namanya corona, Ramadan kita masih disibukkan dengan kesibukan sehari-hari. Ramadan seorang suami masih sering berangkat pagi, pulang malam demi kebutuhan keluarga. Seorang istri pun demikian. Sehingga jarang sekali berkomunikasi dan berkumpul bersama dengan keluarga dan sang buah hati. Manfaat dan hikmah corona yang melanda negeri ini yaitu diantaranya kita lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga dan anak-anak, sholat tarawih bersama di rumah, tadarus bersama, dan mungkin banyak hal yang bisa didiskusikan bersama tentang keagamaan dan hal-hal yang positif dengan anak-anak di rumah kita. Oleh sebab itu, marilah dengan adanya ujian yang Allah berikan kepada kita, kita tidak lantas bersedih bahkan membenci Allah. Justru sebaliknya, kita menjadi orang yang lebih banyak menuju kepada Allah. Sebab jelas ujian ini tidak lepas dari yang namanya takdir dan iradah dari Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah atau cobaan aneh adalah hal atau sesuatu yang niscaya yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bencana dan cobaan apapun bentuknya sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa pada manusia pada hakikatnya hanya untuk menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sendiri. Allah ingin kita dekat kepadanya. Oleh sebab itu, marilah sekali lagi dengan Ramadan ini, di tengah pandemi ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah, seraya berbaik, yaitu berbaik sangka pada Allah, mengubah pola hidup kita dari yang kurang baik menjadi pola hidup yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Ramadan di tengah pandemi ini Allah jadikan Ramadan yang berlipat-lipat pahalanya. Allah jadikan Ramadan yang penuh dengan lipatan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.